Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengatakan mereka tidak sembarang dalam mengajukan tuntutan 12 tahun penjara kepada Richard Eliezer atau Baradae dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Menurut Fadil, dengan peran Richard sebagai pelaku penembakan, maka sikap jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang mendekat pelaku utama, yakni Verdi Sambo, sudah tepat. Dalam keterangannya, pihaknya mengajukan tuntutan 12 tahun kepada Baradae sesuai 3 tahun 2019 dan pedoman 24 tahun 2001. Ia menyebut ada gradasi perbuatan dan tingkat pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, pihaknya juga bisa membedakan siapa yang seharusnya dituntut tinggi, menengah, dan yang lebih ringan. Akan tetapi, Fadil menyampaikan jaksa penuntut umum tetap komodir rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang memberikan status Justice Collaborator atau saksi pelaku kepada Richard. Fadil juga meminta masyarakat memahami proses hukum yang saat ini sedang berjalan dan tidak terbawa emosi. Selain itu, ia menyebut tuntutan selama 12 tahun diberikan karena Baradae memiliki keberanian untuk melakukan penembakan. Dengan demikian, JPU berpandangan bahwa Baradae juga merupakan pelaku penembakan. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Richard Eliezer selama 12 tahun penjara pada Rabu 18 Januari kemarin. Richard dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Menurut jaksa, pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dilakukan bersama-sama 4 terdakwa lain, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Dalam kasus ini, Verdi Sambo telah dituntut pidana pidana penjara seumur hidup. Sementara itu, Kuat Ma'ruf, Bribka, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati dituntut penjara masing-masing selama 8 tahun. Kalau ada yang tidak puas, korban, terdakwa, orang tua korban, itu biasa itu dalam proses penegakan. Nggak ada yang luar biasa. Cuma gara-gara media ini rame jadi luar biasa. Ya kan, saya juga yang bisa mempengaruhi. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak ada, nggak mungkin 12 tahun. Ya, kami menghormati, tapi ketua LPSK bilang, wah ini segala macam, tapi itulah kebebasan berbicara saat ini. Kebebasan berbicara, kebebasan berbeda pandangan dalam negara hukum Indonesia dibenarkan. Tapi janganlah menggiring opini, nanti terpengaruh pola pikir hakim dan jaksa. Kita serahkan pada majelis yang sudah pengalaman majelis hakim itu, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.